Ya, menyadari bahwa penting untuk menyusun perintah itu sesuai dengan urutan yang tepat. Nanti kalian akan paham ini ya. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, boleh sama kamu. Ya, suaranya kurang keras ya. Jadi yang terakhir ini adalah mengenal Scratch sebagai media untuk membuat algoritma visual. Ini Scratch ini biasanya digunakan untuk dasar ya, aplikasi dasar untuk membuat game ya. Nah, selanjutnya nih ya, coba kalian bayangkan ya. Misalnya ya, kamu mau bikin mie instan. Mau bikin mie? Nah, ya pasti pernah ya, udah suka ya soalnya. Nah, kira-kira langkah-langkahnya apa saja? Tahu ya? Ada di belakang mie-nya ya. Langkah-langkahnya, cara memasaknya ada di belakang mie ya. Nah, kalau kamu bikin tidak sesuai langkah-langkah, kira-kira apa yang akan terjadi? Misal, kamu bikin mie, bumbunya masuk duluan ke dalam wajan. Setelah masuk bumbu, kamu masukkan air, baru masukkan mie. Kira-kira hasilnya sesuai yang kamu harapkan? Tidak ya. Mungkin rasanya tidak sesuai. Misalkan yang bikin adalah mie goreng, rasanya tidak sama ya. Kebanyakan air nantinya. Nah, mungkin juga misalnya air masukkan duluan, kemudian belum dia mendidih udah masukkan mie. Nah, itu juga sama, karena di belakangnya itu harus menunggu airnya mendidih dulu ya, baru masukkan mie. Akan tidak sesuai yang diharapkan lah, punya UB apa ya. Nah, ini ya. Nah, dari situ kalian paham ini yang sederhananya tadi ya. Kan paham bahwa langkah-langkah dalam melakukan sesuatu itu penting sekali. Tidak bisa loncat-loncat. Contoh lain, kamu ingin sukses di masa depan. Itu ada langkah-langkah yang harus kamu tempuh. Gak bisa loncat begitu saja. Sekarang kamu SMP ya. Kamu ingin bekerja yang sesuai yang kamu mau ya. Bekerja yang sesuai yang kamu mau. Otomatis kamu harus melewati step itu apa itu? Kamu harus masuk SMA dulu. Setelah itu kamu harus kuliah dulu. Nah, baru kamu bisa mencapai keinginan yang kamu harapkan. Ya. Ada nggak orang lulus SMP langsung kuliah? Ada nggak? Nggak ada terima ya. Nah, utamanya adalah SMA dulu, baru dia bisa daftar kuliah. Nah, itu artinya urutan ini sangat penting. Contoh lain dalam kehidupan sehari-hari kamu belajar misalnya. Kalau kamu sudah paham tentang urutan yang logis, yang jelas ya, itu kamu akan paham kapan kamu harus belajar, kapan kamu harus bermain, kapan kamu harus istirahat. Oke. Selanjutnya nih, konsep berpikir komputasional itu apa sih? Secara sederhananya ini, cara berpikir seperti komputer yang ada di depan kamu ya, sistematis, logis, dan struktur. Nah, karena komputer dibuat sama siapa komputer? Dibuat sama manusia, ya. Dia sudah terstruktur, sudah sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan. Si pembuat ini perintahkan ya. Contoh misalnya kamu mau bikin sebuah akun Facebook lah ya, otomatis harus masukkan nomor HP dulu kalau nggak salah ya, atau masukkan email dulu gitu ya, kemudian masukkan nama pengguna dan lain-lain, tulis kelamin dan sebagainya. Itu baru akan terbentuk sebuah akun yang sudah jadi. Ya, itu jadi berpikir komputasional. Kita akan coba si cara berpikir seperti komputer ini ke kehidupan sehari-hari kita. Tadi contoh tadi ya. Jadi kamu harus coba berpikir untuk mengubah pola hidup kamu, step-step apa saja yang akan kamu lakukan agar kamu bisa mencapai goal, bisa mencapai apa sih yang kamu harapkan di masa depan. Nah, kemudian algoritma sendiri adalah langkah-langkah terurut untuk menyelesaikan masalah. Contohnya tadi ya, dari resep tadi ya, itu contoh sederhananya lah, ya. Contoh konkretnya kamu dalam kehidupan kamu intinya harus sesuai urutan lah kehidupan kamu ya, jangan pabelit tadi waktunya tidur main, waktunya main tidur, itu ya. Jadi biasanya malam tuh begadang sampai jam 3. Nah, waktunya kamu bangun, itu kan harus bangun tuh, itu tidur. Nah, itu yang bikin hidup kita tidak sesuai. Oke? Nah, ini media. Nah, di depan saya sudah ada perangkat digitalnya ya, sudah ada laptop, ada juga kita akan nanti membuat langkah sederhana lah ya, langkah sederhana bagaimana kamu
.edu. Tulisannya nih. Tuh, lihat di depan ini nih. Scratch.meet.edu. Kelihatan nggak? Sudah dibuka? Sudah tampilannya seperti ini? Sudah, yang belum silakan boleh dibuka. Sebelum ke ini buka Google Chrome-nya terlebih dahulu ya. Buka Chrome-nya dulu. Ya, Chrome-nya dulu buka, barulah di bagian alamatnya tulis scratch .meet.edu. Oke, kita mulai. Nah, sudah seperti ini tampilannya ya. Nah, kamu lihat dulu di sini ada join scratch. Silakan kamu klik join scratch. Nah, di sini ada username kemudian sama password. Silakan kamu buat username. Jangan don't use your real name. Jangan pakai nama asli ya. Kamu pakai nama samaran. Kemudian buat password yang mengingat, jangan yang aneh-aneh. Kalau sudah next, kemudian select country. Kita orang mana nih? Orang Arabia. Iya. Cari Indonesia ya, Indonesia. Oke, sekali lagi Bu ingatkan ya, emailnya lupa, kamu boleh kamu klik lagi gambar atau tulisan scratch yang warna kuning di sebelah atas kiri ya, langsung klik print bahasa Inggrisnya atau buat bahasa Inggrisnya ya, itu ya. Tapi kalau yang punya email ikuti langkah ini. Nanti akan kamu jadi punya akun ini, nanti sewaktu kamu pengen buat, kamu udah punya akun sendiri ya. Siapa yang udah jadi akunnya tuh? 1, 2, 3, 4. Oke, yang lainnya masih proses. Nah, sudah buka, next aja ya. Next. Agree, barulah ini. Ini akun kamu, di sininya ada nama kamu
sini lihat harus nempel ya, gitu ya, harus nempel. Nah, gitu ya. Ini skrunya bisa kamu ganti mau berapa step nih? Soalnya mau berapa? Misalnya ya, 15 ya, bisa diganti-ganti ya angkatnya. Berapa langkah? Nah, kita mau misalnya setelah berjalan dia mengucapkan ini say ya, mengucapkan sesuatu. Tarik lagi say hello for 2 second. Ini bisa diganti say-nya apa nih? Say-nya misalnya hi. Kalau yang ibu ya kamu ganti aja apa? Ngomong apa aja? Hai, namaku Monty misalnya ya, namanya. Dia mau berapa detik terserah kamu, bebas mau 2 detik juga boleh. Ini detiknya. Nah, ini secara sederhananya. Nah, kalau yang say ini jadi dia bentuknya nanti ada tulisan di dalam stage-nya nanti ya, di slide-nya ini. Sudah? Nah, kita akan coba klik green light, bendera biru, hijau, bendera hijau. Klik bendera hijau, apakah dia benar bergerak? Nah, bergerak dia hai, nama Monty. Nah, ini secara sederhananya. Kita klik terus ya. Nih. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, ada yang sudah bisa? Bisa. Ya, ini sangat sederhana ya. Jadi hanya mengenalkan hal yang sederhana dulu. Karena nanti kalau kamu sudah punya minat di bidang ini, di bidang coding ini, kamu bisa explore sendiri. Di Google banyak banget tutorialnya, di YouTube banyak banget. Blog-blog apa saja yang kamu gunakan kalau kamu mau bikin game ini. Oke? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ya. Baik, kalau sudah tidak ada yang bertanya, paham ya? Sekali lagi aku sampaikan kamu bisa explore akun scratch ini ya di rumah. Bagi yang memiliki perangkat digital di rumah, punya laptop atau komputer, daripada kamu menikmati hasil game orang lain, mending bikin sendiri ya. Kamu masukkan ide-ide kamu mau bikin seperti apa. Oke, sampai sini silakan dibacakan simpulannya oleh Kesimpulannya ialah melalui Scratch kita belajar bahwa komputer hanya menjalankan perintah sesuai urutan. Jika urutannya salah, hasilnya juga bisa salah. Inilah pentingnya menyusun algoritma dengan logis dan teratur. Komputer tidak bisa menebak maksud kita, makanya kita harus menyusun dalam bentuk algoritma. Inilah yang dimaksud dengan berpikir komputasional. Ya, jadi ini berlatih untuk berpikir komputasional itu salah satunya kamu dengan blog itu ya. Susun dengan sesuai dengan aturan blognya, maka si slide-nya akan bergerak sesuai dengan itu. Tapi kalau misalnya ngacak, dia nggak akan bergerak sama sekali. Ya, oke. Sebelumnya ibu punya assessment, ada yang harus dikerjakan. Sekarang close, nggak usah di close ya. Diklik tambah aja tuh paling ujung tuh. Di ujung atas ada tambah, kamu klik tambah. Ya, betul ada tambah. Kemudian kamu masukkan ini wordwall.net /play/94424. Nah, itu silakan dimasukkan. Oke, silakan boleh di play. Ini jangan. Oke. Ya, jadi tinggal digeser ke dalam. Nah, kemudian submit answer. Nah, baru ada hasilnya. Oke, itu ya sebagai kuis hari ini. Pembelajaran hari ini mungkin itu saja ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan untuk pengenalan apa tuh coding dan berpikir komputasional ini bisa melekat ke kamu ya, bisa sedikit paham lah, sedikit ngerti lah ya. Nanti dieksplor lagi di rumah. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih ya. Mudah-mudahan bermanfaat belajar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.